kalian bisa melihat sendiri guys ya, di sini ada sebuah stop kontak yang sangat drembel sekali ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat, awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini, kalian akan kreatif. Iya, kreatif. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sebuah tips, sebuah tutorial ya. Ini mungkin bisa menghemat ya, mengurangi jumlah tagihan listrik di rumah kalian. Di sini ada sebuah kWh meter ya. Nah, di sini nanti akan saya bagikan sebuah trik, sebuah tips agar tagihan di rumah kalian itu bisa menurun. Tagihan biaya listrik bulanan di rumah kalian itu bisa menurun. Nah, di sini kebetulan di rumah saya menggunakan kWh tipenya itu kode atau token ya, pulsa. Mungkin kalian juga bisa mencoba pada prabayar atau pasca bayar seperti itu ya. Itu sama saja ya menurut saya untuk tips kali ini. Di sini ada PCB-nya. Oke, langsung saja kita ke dalam rumah guys ya. Oke. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah tips-tips saja dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, di sini langsung saja kita beralih ya. Kita beralih ke dalam rumah. Nah, kalian bisa melihat sendiri guys ya. Di sini ada sebuah stop kontak yang sangat drembel sekali ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat. Nah, apakah ini? Nah, ini adalah sebuah stop kontak. Nah, dan ini di cabang ya. Apakah ini stop kontak seperti ini tuh, walaupun ini tertancap atau teraliri listrik. Nah, ini tuh alatnya itu tidak digunakan guys ya untuk alat-alat listriknya. Kalian bisa melihat sendiri. Ini ada colokan TV ya. Yang paling atas ini colokan TV, yang bawahnya ini adalah colokan kipas angin, dan yang bawahnya ini adalah untuk TV kabelnya ya, untuk adaptor TV kabelnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Nah, di sini untuk TV-nya sendiri itu tidak dinyalakan atau tidak ditonton. Nah, dan ini lihat lampu indikator ini tetap menyala guys ya, walaupun TV-nya tidak ditonton, walaupun kondisi mati, tapi lampu indikator ini tetap menyala. Nah, jadi untuk tips yang ingin saya bagikan yaitu, kalau TV itu tidak dilihat atau ditonton ya, kalian cabut saja guys ya. Nah, cepling seperti ini akan mengurangi jumlah tagihan biaya listrik di rumah kalian. Otomatis kalau ini sudah kalian cabut, otomatis listrik yang teralir itu akan terputus secara signifikan ya. Jadi ini walaupun memutus aliran secara langsung ya, ini bisa lebih mengirit, lebih menghemat listrik rumah kalian. Nah, sekarang ini ada colokan kipas angin guys ya. Nah, sekarang kita lihat kipas anginnya. Ini kipas anginnya tidak menyala alias tidak digunakan dan juga tidak berputar ya guys ya untuk baling-balingannya. Jadi otomatis kalau kipas angin ini tidak digunakan seperti ini listrik itu tetap mengalir melalui kabel ya, seperti ini, melalui kabel seperti ini dan menuju ke kumparannya guys ya. Ini bisa juga menyedot listrik walaupun sangat sedikit, walaupun sangat 0,0 berapa. Nah, itu sangat bisa menyedot menyedot listrik di rumah kalian ya. Nah, jadi alangkah baiknya agar jumlah tagihan listrik kalian itu tidak bertambah banyak, kalian cabut saja bila tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, jadi otomatis ini bisa mengurangi jumlah tagihan biaya listrik di rumah kalian. Oke, selanjutnya ini ada sebuah WiFi atau adaptor untuk TV Android ya. Dan TV-nya tadi juga tidak dinyalakan guys ya. Otomatis ini bisa dicabut dan tidak berpengaruh kepada apapun ya. Hanya berpengaruh dalam penurunan jumlah biaya tagihan listrik ya, mungkin bulanan. Oke, selanjutnya kita pindah ke lain tempat guys. Nah, di sini ada sebuah charger HP atau cas HP ya lur ya. Nah, di sini ada cas HP dan untuk cas HP ini tidak digunakan ya. Nah, ini untuk ujungnya ini tidak digunakan ya. Nah, ini yang biasanya dicolokkan ke HP, ini tidak digunakan. Otomatis ini tuh masih tetap teraliri listrik ya guys ya.
walaupun tidak digunakan seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau tidak digunakan seperti ini itu dicabut saja. Dan walaupun ini tidak dicabut, ini biasanya kalau ada anak kecil ini pucuknya ini tuh biasanya dilatih bos ya, dijilat dan diemut. Ini sangat berpotensi, sangat berbahaya sekali. Langsung saja kalian cabut supaya ini tuh biar aman dari anak-anak kecil, jangkauan anak kecil, juga bisa mengurangi jumlah tagihan biaya listrik di rumah kalian. Dan jangan lupa kalau lampu kalau siang hari jangan lupa dimatikan juga guys ya. Oke, kita pindah lain tempat guys. Oke, lanjut kita coba lihat ke pawon, ke belakang rumah. Nah, oke, kita menuju ke belakang rumah. Apakah ada stop kontak yang sangat bandel ya? Oke, di sini ada sebuah stop kontak yang sangat drembel lagi guys. Nah, di sini ada stop kontak yang cukup drembel. Ini ada cabang stop kontak ada 3 buah. Ini ada kulkas, ini ada Magicom, ini ada blender. Nah, sekarang untuk yang pertama kita lihat pada stop atau steker blender ya. Untuk blender ini apakah digunakan? Kita lihat. Ini dia guys untuk blendernya. Di sini untuk blendernya sendiri tidak digunakan untuk memblender dan alias tidak digunakan ya. Coba kita nyalakan. Dan dia menyala guys ya. Jadi otomatis kalau tidak digunakan seperti ini, walaupun ini tidak digunakan tapi stekernya itu masih tetap tertancap di stop kontak. Jadi alangkah baiknya kalian cabut saja supaya aliran listrik yang mengalir itu bisa terputus secara signifikan, dan itu mempengaruhi jumlah biaya tagihan listrik di rumah kalian guys. Seperti itu ya. Langsung saja buat kalian yang punya steker yang mencolok di stop kontak bisa dicabuti. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah steker Magicom guys. Magicom. Ini Magicomnya apa kita lihat ya. Sekarang kita lihat apakah ada nasi yang sedang dimasak atau sudah matang atau tidak ada. Coba kita lihat Magicomnya guys. Nah, ternyata di dalamnya ada nasi yang sudah matang ya teman-teman. Nah, karena nasinya sudah matang, kenapa kok stekernya tetap dicolokkan? Mungkin emak saya lupa atau gimana ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya jika nasi sudah matang atau jika di dalam nasinya di dalam Magicomnya tidak ada nasi, nah, otomatis kalian bisa langsung cabut saja, cepling seperti ini guys ya. Kenapa bang kok dicabut? Ya agar aliran listriknya bisa diputus secara signifikan. Dan ini kalau kalian melakukan seperti ini setiap hari, dijamin untuk biaya tagihan listrik selama 1 bulan bisa langsung turun drastis guys ya. Nah, di sini untuk kulkas saya tidak merekomendasikan untuk mencabut karena kulkas itu membutuhkan listrik yang stabil ya guys ya. Kalau dicabut mungkin akan mempengaruhi kinerja si kulkas tersendiri ya. Karena kulkas itu sudah diatur jadwal nyala dan jadwal mati. Jadi kalau kulkas jangan dicabut. Dan ini ada juga saklar lampu. Jangan lupa kalau siang dimatikan, walaupun malam juga dimatikan kalau tidak diperlukan ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke stop kontak yang bagian sini. Nah, kira-kira ini stop kontak apa bang? Ini adalah stop kontak pompa air guys ya, pompa air. Walaupun ini tidak digunakan ya. Coba kita lihat pompa airnya. Nah, ini adalah pompa air listrik ya lur ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada otomatisnya. Tapi ini biasanya setiap beberapa menit dia akan menyala sendiri, dikarenakan pada aliran airnya itu ada kebocoran. Nah, jadi kalau setiap beberapa menit ini menyala, dikalikan 1 hari sudah menyala beberapa kali coba. Nah, jadi alangkah baiknya ya guys ya, kalau tidak digunakan untuk aliran suplai daya si yang namanya pompa air itu bisa langsung kalian cabut saja. Nah, ini kalian cabut ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis aliran listrik yang terhubung itu bisa terputus secara signifikan. Dan ini sangat mempengaruhi biaya atau tagihan biaya listrik di rumah kalian. Kalian coba tips-tips ini yang saya berikan ini selama 1 bulan, dan pasti akan saya jamin kalau biaya listrik di rumah kalian itu bisa turun drastis, bisa 100% turun mak jegluk seperti itu ya teman-teman.
Oke, jadi untuk tips kali ini ya seperti itu. Kalau kalian itu punya alat-alat listrik di rumah yang setiap hari tercolok dengan seperti itu ya, seperti tadi tercolok dan tidak digunakan, alangkah baiknya itu steker dari stop kontak itu kalian cabut saja supaya aliran listrik itu bisa terputus secara langsung. Nah, jadi otomatis biaya listrik di rumah kalian itu bisa hemat. Dan kalau ada step lagi, kalau di rumah kalian itu pasang wifi ya, kalau kalian tinggal pergi pada adaptor wifi-nya itu kalian cabut saja supaya listriknya juga mati, kan wifi-nya tidak digunakan gitu ya, seperti itu saja. Oke, mungkin sekian dari tips-tips untuk menghemat listrik pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini guys. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh men.